Yo, halo semuanya. Selamat datang di Minute of Manager Podcast. Yes. Oke, jadi ini podcast apaan? Ini podcast yang ngobrol bareng brand, marketing, and creative manager buat ngebahas keluh kesah dan kehidupan perkariran lah, biar jurang karir. Mantap, let's go. Kolaborasi sama The Nice Club dan Naisu, nice. Mantap bosku. Goal dari podcast ini adalah jurang karir. Jadi yang habis datang ke sini langsung dipecat. Wah, cuaks. Ya ke sini kita ketawanya cuaks gitu ya. Gak mau. Pabrik WKWK. Gak mau. Oh, ya udah oke. So kali ini gue bakal kedatangan udah datang di sini. Seorang creative director ya nggak? Bertato, fashionable banget, berzodiak Leo. Widih. Kita sambut Satria. Halo teman-teman semua. Sat, gue belum bikin tagline buat podcastnya, lu bantuin dong. Gak mau, bayar berapa? Gope. Boleh deh. Murah aja. BU. Iya, BU goblok. Oke, Sat, kenalan dong. Halo, nama gue Satria. Also known as Tuaga kalau di Instagram. Ada akunnya juga tuh, curated by Tuaga. Ya, Oke. Terus? Gue creative director di perusahaan FMCG di Indonesia sekarang. Sama gak mau sebutin nama, takut. Iya. Lu ceritain dong, lu sebelum di kantor yang sekarang nih, perjalanan karir lu gimana? Gue bisa dibilang otodidak sih Bul semuanya. Jadi awalnya suka motret, tapi dulu kerjaan gue admin admin leasing lagi. Admin leasing. Terus ya udah otodidak belajar sana sini, sampai akhirnya ikut beberapa organisasi. Terus terus masuk Vimela dulu gue, videografer. Awalnya videografer, terus berkembang masuk jadi PH dan jadi director di buat iklan-iklan di beberapa brand. Cakep lah, brand cakep gitu. Terus bosen syutingan terus. Akhirnya nyoba jadi creative director di Fabelio, tapi sekarang udah bangkrut. Wow, tolong disensor bagian. Udah bangkrut. Iya, nggak bisa nuntut juga. Udah bangkrut ya. Ya gitulah di Fabelio. Gue aja terus nyaman lah creative director. Terus gue juga emang dulu suka interior. Abis itu gue pindah ke agency, beberapa agency di dalam negeri sama luar negeri. Dan abis itu mulai masuk cobain startup, terus akhirnya sekarang di FMCG industry. So cool. Alright. Lu day to day ngapain cuy? Day to day gua nyuruh-nyuruh aja. Emang kan? Ya? Enggak. Nge-manage people itu paling pusing ya. Berapa sih tim lu berapa orang? Sekarang tim gua hampir 20-an lebih lah ya. 20 orang tuh. 20 orang. Oke. Ngurusin orang tuh lebih pusing daripada ngurusin kerjaan. Oh iya. Apa? Lu ini kreatif kan? Tim lu 20-an orang dari anak-anak kreatif berarti? Iya, mungkin karena gua awalnya ya udah gitu director gitu ya, terus sekarang harus ngurusin orang lain-lain yang dulu gue mikirnya output base aja gitu yang kayak video ini, terus sekarang harus ngurusin karyawan gitu ya, mostly wajib. Itu yang paling ribet adalah ya itu lu harus tahu, apalagi orang-orang kreatif nih di sini mungkin pasti punya punya ambisi masing-masing gitu ya, punya tujuannya masing-masing. Terus biasanya orang kreatif tuh emang ada yang pendiam, ada yang urak-urakan, ada yang apa. Jadi ya kayak gue punya tim yang emang diverse banget, beda banget sih ya. Ya benar itu. Siapa yang tidur? Oh iya benar juga. Sama anak gue juga ada yang suka tidur kalau lagi syuting. Gue juga. Mostly biasanya produser kayak gitu. Iya. Capek karena kan harus ngurusin dari awal sampai akhir. Kalau udah jalan ya udah. Terus ya udah ya beda-beda lah orang-orangnya. Jadi ya gue harus personalize banget lah. Lu abang-abangan ya? Ini abang-abangan. Maunya apa sih lu? Iya. Anjir. Oke. Lu tuh born to lead. Lu ngerasa lu born to lead atau lu kepaksa nge-lead?
kayaknya kepaksa ngelit ya. Ya kayaknya emang gue nggak suka. Sebenarnya gue nggak suka stage segitu banyak ya sebenarnya. Jadi awalnya ya director masih kan lo harus ngelit gitu ya. Dan itu cepet banget ya tim lu tiba-tiba segitu banyak. Terus sekarang punya tim yang segitu, gila sih, kayak deg-degan banget sih gue sebenarnya, jujur sampai sekarang pun juga kayak kalau ada problem tentang people gue yang kayak aduh ada apa lagi nih. Jadi gue agak kemaksalit, tapi sekarang ya udah mulai enjoy sih ya, ngelihat perkembangan mereka gitu, kayak sekarang karena udah 3 tahun juga, sekarang udah kerasa banget lah. Iya. Yang awalnya lu ngurusinnya output, sekarang lu ngurusinnya manusia. Orang sih. Kalau output kan nggak bisa ngomong, manusia bisa ngomong. Iya, bisa betul. Bisa teriak, ya kan, bisa ngamuk sama lu. Iya. Cuma gini lah, gue orang marketing nih. Ya kan? Kita kerja bareng kan, udah lumayan lama. Berapa tahun? 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih anjir. Ya, Maret. Lu gue sering banget berantem sama dia. Sering banget, tiap hari bisa dibilang. Lu yang bangsat kan? Kayak lu gak ngerti gue deh. Oke, gue orang marketing, lu orang kreatif. Gue dari dulu dari gue berkarir marketing banget. Lu dari berkarir kreatif banget. Kalau menurut lu nih, jangan lu sugar coating. Kenapa orang marketing sama kreatif suka ribut? Lu jangan bilang orang marketing bangsat doang, tapi elaborasi. Menurut gue, tapi ini banyak sih menurut gue ininya ya. Pertama tergantung juga dulu lu di mana. Biasanya kalau lu di agency ya udah lu mau nggak mau ngikutin orang marketing ya deh, depan dia iya terus di belakang pas kerjaan anjing nih orang nih bangsat. Tapi kalau di startup tuh lu kan lebih ini, tapi mostly di startup tuh biasanya anak kreatif tuh under marketing. Gitu. Dan itu udah kayak kesalahan struktural menurut gua. Jadi kayak bos gua orang marketing, tapi orang marketing biasanya nggak tahu juga prosesnya kayak gimana, atau nggak kasih konteks kayak gimana. Gitu kan Bul, dulu kayak gitu kan lo? Enggak anjir. Iya lagi. Gitu. Jadi kayak banyak banget biasanya orang kreatif yang kayak dalam hati kayak lu nggak ngertiin gua sih, itu udah standar banget dia tuh. Karena padahal orang marketing sih sebenarnya pengennya begini, ya lu begini gitu. Sedangkan orang kreatif biasanya punya caranya sendiri buat menuju sana gitu. Iya, gue sebagai orang marketing kadang-kadang kalau misalnya ngobrol sama anak-anak kreatif, susahnya tuh lebih ke idealisme sih. Iya sih. Itu kadang-kadang kayak menurut gue nggak apa-apa idealis gitu. Cuma kadang-kadang nih kayak apalagi ketika waktu lu lagi terbatas, lu harus ngomongin marketing. Strategi, bisnis strategi, susah tuh buat lu kayak nemuin middle groundnya antara idealisme lu sama bisnis. Tapi mungkin ini juga beda bahasa kali ya, Bul. Maksudnya gue nggak tahu sih menurut lu kayak gimana. Tapi kan marketing biasanya orang strategis banget gitu, sedangkan orang kreatif kan kayak lebih berolah rasa gitu ya. Bener gak sih? Tapi kalau dulu kita ribut kenapa? Karena ini sama bener, kayak lu orang strategik banget, gue nggak bisa ngerti. Tapi lu juga bukan yang nggak strategik juga, lu strategik juga. Ya pada akhirnya. Dulu mah gue maunya kayak bikin bagus gitu ya. Ini bagus gini. Mungkin lead time-nya lama gitu, tapi lu bikinnya cepet. Sesimpel ini ya. Ini tuh formatnya harus vertikal karena estetikanya lebih bagus vertikal. Cuma misalnya kayak gue ngomong, kayak di storyin deh, kayak lebih cocok ini ditaruh story, audiensnya lebih banyak misalnya. Iya. Sama ini sih kayak biasanya anak kreatif tuh pengennya kualitasnya bagus gitu, dia put a lot of investation di kerjaannya, outputnya, tapi tiba-tiba kayak revisi, gue nggak mau begini, anjing dong lo, kan gue maunya begitu. Tapi akhirnya lu ada yang bisa kayak get the feedback kayak bagus gitu ya, udah gue sesuai gitu. Tapi banyak banget sebenarnya revisi itu kan balik lagi kayak lu harus bisa lihat lagi itu idealisme lo, atau idealisme lo bisa di negosiasiin lah gitu. Kayak gue sering banget lihat kayak kerjaan gue kayak after the feedback gitu, revisi gue kayak kok lebih bagus ya daripada yang gue pengen gitu. Ada ego lu yang harus dilawan dulu. Ego. Tapi menurut gue ego semua orang lah. Ego semua orang. Pasti anak marketing juga ada, anak bisnis anak marketing juga ada ego juga. Gitu. Tapi kan emang sebenarnya harusnya lu collaborate aja, ego lu maunya apa, ego gue maunya apa. Nah itu harus ngobrol sebenarnya kan. Nah dulu gue sering gue tau banget lu punya kelakuan anjing adalah lu kalau bisa udah kesel,
lu ngeledek di chat. Oh iya sering banget gue kayak sarkas gitu. Lu kayak gini nggak bisa bla 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 bla. Udah ngomong marah-marah, tiba-tiba lu kayak hahaha. Iya, cuman kayak ngenyek feedback lo gitu gue sering. Ngasih emoticon hahaha. Iya, padahal mah kalau guanya juga lebih denger ya anting nggak masalah juga sebenarnya. Sesimpel misalnya mendadak. Ya, waktu tuh jadi musuh bersama kita lah. Iya, betul. Bukan lu doang loh, bukan lu doang yang ngerjain. Gua pun sebagai anak marketing, waktu pun juga kayak perubahan business direction, perubahan landscape, apapun lah. Hal-hal yang emang mau nggak mau harus diubah gitu. Tapi gue datang ke lu tentang what-nya aja. Lu gede. Betul. Gue harus ceritain why-nya kenapa ini berubah. Betul. Tapi tuh gue kasih tau lu kagak ngerti. Ngerti gue. Tapi kalau di kantor gue ya, kalau lu ada ad hoc project, itu harus ada kata maaf biasanya. Maaf ya buru-buru. Di Daiso ada nggak? Ada nice. Sama ada maaf. Sama ada maaf. Oke lah kita. Sama emoticon apa yang paling cocok buat ngomong sama anak kreatif kalau dadak? Oke, gini. Ya. Tadi Pelia bilang gitu tuh. Tapi itu oke menurut gue. Kenapa harus? Karena kayak gitu jadi kayak karena yang disusahin kan sebenarnya ujung-ujungnya yang buat ini kan. Sama mungkin lu dengan lu dikasih tahu why-nya sama lu kayak dikasih disclaimer gue minta maaf dan semacam, lu nggak ngerasa diremehin. Oh iya. Kan? Sama misalkan gini deh, lu kayak ngasih tahu ini kenapa ad hoc, ini karena gue mau naikin sales gini gitu kayak. Ini harus cepet nih, harus nangkap sales gitu ya. Oh oke, kita senang malah gitu. Karena bisa help gitu. Tapi gue sebagai orang marketing, gue jujur aja suka lupa juga gitu. Iya, ketika semua hal terjadi begitu cepat. Karena gini menurut gue gak tau lu atau iya atau enggak ya. Orang marketing tuh banyak yang nganggap kreatif itu is a tools, not an investation. atau apa gitu. Itu tools aja gitu. Karena sekarang kan zamannya kreatif tuh sebenarnya udah paling garda depan lah ya sebenarnya. Iya. Enggak sih cuy, kalau gue. Enggak ya? Enggak. On cam. Tapi kata banyak banget orang marketing yang menurut gue kayak tapi udah gitu. Bener. Terus kayak aja gitu. Mungkin lebih kayak jadi sesuatu, jadi tim yang realisasikan apa yang dia ada di kepala dia. Padahal harusnya bukan kayak gitu. Harusnya isi kepalanya lu gabungin, realisasikan bareng, ya kan? Betul. Bukan cuma ngerealisasiin isi kepala lu doang. Betul. Mungkin karena juga gini kali ya, anak marketing tuh anak brand, anak marketing sering pakai agensi kali. Oh iya, agensi sih. Akhirnya kayak kadang-kadang lebih ke ada power yang nggak balance gitu loh. Kalau klien, walaupun sekarang agensi banyak yang lebih galak klien juga, which is good menurut gue. Iya kan, harusnya ada devil's advocate lah. Cuma gue ngerasa dulu waktu gue di agensi kok harus nurut terus gue. Iya benar sih. Sama klien gitu kalau misalnya nggak bagus gitu. Karena ya oke lah mereka yang bayar gitu. Cuman akhirnya nih kebiasaan ini mungkin kejadian di marketing sama ini sih mungkin ya. Ya baik lagi ini gue mendevel advokatkan kreatif gitu karena banyak anak kreatif yang akhirnya ya udah kita fokus to output, dia pengen bikin bagus apa gitu tapi nggak tahu itu cocok atau enggak buat brandnya gitu biasanya. Nah biasanya itu juga di agency keputus tuh talinya kayak antara brandnya sama sama anak kreatif gitu outputnya keputus tuh. Kayak jadinya ya udah jadi tools doang akhirnya gitu. Kalau udah sibuk karena si anak brand atau marketing udah sibuk sama sama dapurnya dia lah gitu. Yeah. Nah harusnya ya anak kreatif tuh harusnya dikasih ruang lagi untuk bisa lebih ngerti brandnya tuh butuh apa, kayak gimana, cara komunikasinya gimana. I think itu yang paling penting dan menurut gua kalau anak kreatif udah bisa mikir brandnya kayak gimana, apa-apanya gimana, ya dia bakal dia punya ruang sendiri untuk itu gitu. Okay. Nah di agency tuh keputus banyak yang kayak gitu. Tapi so far sekarang beda kan? So far beda. What did you do? In-house team tuh menurut gua ini sih ya gue punya in-house team menurut gua jauh lebih fleksibel tapi memang lebih tricky di komunikasi antar projectnya gitu ya tapi akhirnya anak kreatifnya tahu banget brandnya mau apa gitu jadi gua selalu include mereka untuk kayak meeting yang memang sebenarnya buat biasanya meeting brand, meeting
meeting marketing gitu di-includein aja gitu karena biar mereka ngerti gitu maunya gimana gitu. Dan lu punya kreatif brainstorm juga. Jadi kalau anak gua biasanya kayak mau bikin apa yang terlalu jauh dari rumah brandnya, gue kayak goblok lah. Ini lu ngapain bikin kayak gini? Biasanya enggak lah, nggak ngomong goblok lah, tapi lebih kayak tapi tolol. Cuaks. Tapi lebih ke ya dia harusnya nggak gini gitu. Ini rumahnya tuh di sini. Gitu. Dan normal terjadi kayak gitu. Dan mereka jauh lebih ngerti ya. Revisi paling kampret. Wah anjing. Ya pernah lu alamin. Dimanapun ya. Wah dimanapun ya. Ya dulu gue pernah di agency, di production house juga pernah. Ya gue pernah lah. Udah selesai, udah oke dari klien, tiba-tiba semua konsepnya diganti, itu pernah gue. Terus gimana lu cope up-nya? Itu kena dong pride lo. Oh kena. Akhirnya gue marah-marah sampai direktur ya, sampai brand director gue marah-marahin, terus ya gue di blacklist udah gitu. Oh iya. Pernah gue. Terus gak dapet kerjaan dari FMCG ya, juga. buat brand director yang pernah nge-blacklist Satria, mohon maaf, waktu itu Satria masih terlalu muda. Saya masih muda. Masih meleduk-leduk. Iya. Gitu. Coba kayaknya kalau sekarang gimana men? Maksudnya kayak maksudnya iya nggak semua fairy tale lah. Iya. Pasti bakal banyak pahit-pahitnya lah. Maksudnya dari 100 project yang dijalanin, gue yakin ada 50-nya ada yang nggak menyenangkan, gue yakin. Setengah-setengah gitu. Ya, gimana cara lo kayak feedback sekarang revisi sih banyak ya, tapi gue better revisi di konsep sih sebelum di editing atau di mana gitu ya. Tapi jadi di depan tuh di pre-productionnya gue biasanya gue matengin banget sampai di exact frame tuh sama gitu ya nanti. Ekspektasinya sama nih lo semua. Ekspektasinya sama. Semua stakeholders. Karena itu kan misalnya biasanya kalau di anak kreatif tuh ngasih storyboard gitu ya atau mood board gitu. Itu biasanya tuh adalah language yang paling bisa ditangkap sama semua orang biasanya, paling simpel gitu. Oke. Orang udah kayak oke begini ya jadinya gitu. Terus kalau itu sampai akhirnya di final editing masih kurang, masih jelek, itu salah anak kreatif. Oke. Bukan salah ini, tapi berarti di konsep. Iya, jadi kalau ada yang masih ada revisi yang kayak sesuai tapi masih direvisi, gue bisa fight kayak ya lu udah oke deh di pre-production gitu kayak gini gitu. Kalau sampai akhirnya alot ya add cost aja gitu. Add cost kan sama-sama senang kita ya gitu kan. Betul. Jawaban yang sangat nice. Nice. Gue mau nanya nih Bul tapi. Idih, takut. Kenapa sih orang marketing suka nyari ribut sama orang kreatif? Suka nyari ribut lagi aja ya. Sengaja ya? Kayak kesannya kayak sengaja gitu kayak sengaja. Seneng banget kayak kalau masih ribut. Kayaknya kalau gue ngeliatnya lebih kayak gini sih Sat. Kayaknya ada part di mana sebenarnya anak-anak kreatif ini kan pengen berusaha ngerti mungkin ya. Mungkin berusaha ngerti tapi nggak ngerti. Kayak kalian susah dimengerti. Ya, sama kayak lu susah ngerti anak marketing, iya nggak sih? Kayak lu juga pada susah dimengerti. Dan kalau gue dulu ngerasanya, kayaknya anak kreatif ini ada wall-nya gede banget cuy. Tapi kalau lu pada udah ilfeel. Oh iya. Iya nggak sih? Okay. Kayak lu kan musuh bersama ya. Iya lu kan guyup banget kan. Anak kreatif kan guyup banget ya nggak sih? Cenderung kayak guyup banget, nongkrong banget. Lu sekali udah ada wall semua tuh. Tembok. Atau terasa kayak gitu. Makanya kadang-kadang gue ngerasa kayak aja kayak ini orang bisa gue kasih feedback nggak ya? Ini tim bisa gue kasih feedback nggak ya? Bodoh gue udah tabrak aja lah bodo amat. Malah jadi rusak. Malah jadi rusak ya. Iya, maaf ya teman-teman ya. Tapi menurut lo caranya gimana biar lo bisa masuk ke anak kreatif gitu kayak ya sama-sama same, karena misinya sebenarnya sama-sama kan? Misinya sama kan? Kalau gue ngerasa gini, sama kayak anak marketing harus nyeritain POV marketing ya. Kayak kenapa sih, kenapa misalnya bisnis harus kayak gini? Kenapa planningnya harus kayak gini? Kenapa misalnya aset visualnya harus kayak gini menyesuaikan sama strategi marketingnya? Pun kayak anak marketing juga, anak kreatif juga perlu ini sih, perlu cerita juga. Kayak bahasa-bahasa yang gue sering tuh sama tim lu pas lagi lu pada post pro gue ikutin ngeliatin abis itu kayak diginin gue sama tim lu kayak ngerti aja lu ya emang kagak makanya ajarin anjir. Iya bener sih. Mana ada aja di tim lain begitu
Gue dikata-katain kayak ngerti aja lu, kagak aja. Kalau lu ngerti ntar lu jadi editor. Wah, iya juga sih. Iya. Maksudnya itu sih kayak lebih kayak kadang-kadang lu ada istilah-istilah, gue jujur aja istilah-istilah yang kayak gue nggak tahu, tapi gue pura-pura tahu biar nggak kelihatan tolol depan lu. Iya nggak sih? Iya, kayak lebih ceritain aja sih POV lu. Kadang-kadang lu kayak perlu ada nge-educate juga kalau gue ngerasa. Jadi kayak misalnya kayak anak marketing bikin sesi untuk nge-educate soal marketing atau soal strat bisnis gitu ya. Dan vice versa, anak kreatif lu nge-educate kita soal kreatif gitu. Sesimpel gitu ya. Ngeganti VO atau ngeganti suppers gitu kan. Suppers apa super sih? Suppers. Makan. Iya, burger itu mah. Waduh. Suppers itu kan ribet ya, lu pada ribet ya. Tapi anak marketing mana tahu cuy. Kayak lu ngeganti musik. Oh iya. Di akhir kayak gini deh, misalnya kayak lu pas lagi ada apa sih background, istilahnya apa anjing? Kayak di dalam back music. Back music. Itu kan kayak ada suara kayak kayak kurang bagus nih. Ganti deh. Malah tuh ribet banget ya kalau ganti musik ya. Coba lu ceritain prosesnya. Kalau ganti musik, lu cuttingannya pasti berubah banget kan, semua, bener kan? Iya. Tapi kalau lu pada gak ngasih tau mana gue tahu. Tapi pasti kan ganti musik gampang kan, gitu pasti lu gitu ya. Iya, gue kira kayak tinggal dinaik turunin suara. Iya sih, sebenarnya. Iya kan, gitu. Kecuali emang guanya nggak mau tahu ya, mungkin emang guanya yang kampret. Cuma kalau misalnya ada part menurut gue kayak lu harus kasih tahu sih. Walaupun guanya ngangong gitu, maksudnya kayak agak ngerti gue. At least lu ngasih tau prosesnya aja di belakang layar ya. Tapi jujur sih, anak kreatif biasanya tuh suka punya dunianya sendiri gitu. Biasanya kalau lagi ngedit, ya udah seru sendiri, tapi dia nggak bisa nyeritain keseruannya gitu. Dan itu yang biasanya problem biasanya gitu. Iya. Menurut gue ini dua arah sih, kayak sama-sama perlu bisa untuk menarasikan ke bahasa tim ataupun stakeholders lu. Iya, misalkan kayak anak GD gitu ya, dia punya dunia sendiri gitu, anak production dia biasanya punya dunia sendiri. Biasanya creative director tuh emang harus bisa dunianya itu di tengah-tengah sih biasanya kan, antara marketing sama kreatif gitu. Nah dia biasanya yang kayak distribute the message well ke ini gitu, ke perspektifnya graphic designer, production biasanya gitu. Makanya hire aku guys kalau ada. Waduh, nah, tidak nice, jurang karir. Iya sih. Ya gue ngerasa kayak perbedaan hygiene yang dilakukan di day to day lo itu nggak nangkep kitanya. Kita juga mungkin juga nggak cerita juga kayak day to day kayak gimana gitu. Proses ya. Makanya kayak menurut gue SLA penting tuh. SLA kayak service level agreement. Penting tuh menurut gue. Para kreatif pusing banget tuh bikin itu, padahal cuma bikin deck bagan-bagan doang tuh workflow. Iya, tapi kalau misalnya lu kagak ada itu, benar. Gini, sesimpel kayak misalnya kayak gue mau bikin desain, habis itu lu bilang, waduh lu mepet banget. Ya mepet seberapa lama? Iya kan? Kayak lu ngasih tau ke gue dari sebelumnya dong harusnya. Kayak mepet itu waktu yang dibutuhin berapa lama? Toleransi yang lu kasih kayak gimana? Nah kayak gitu-gitu tuh menurut gue anak kreatif perlu perlu ada sosialisasi kayak gitu. Anak marketing kudu paham bahwa ada proses di dalamnya, iya nggak sih? Betul. Anak marketing paham proses, lu lebih menceritakan paham strategi dan lebih banyak menceritakan proses yang menurut gue. Ada nggak sih kata-kata anak marketing gitu ya, dari anak marketing ini nggak usah ngomong yang company yang sekarang, company manapun boleh gitu ya. Yang nyelekit banget, yang lu atau tim lu pernah kayak denger kayak bisa kayak nyelekit banget nih. Oh, gue pernah ada satu produksi, ini kayak perusahaan udah bangkrut yang tadi ya. Dia ini sih, cuman ganti, jadi produknya ganti after the shoot gitu ya, udah pas di editing produknya ganti. Padahal ada dulu pas mau produksi itu ada produknya, jadi produknya ganti ya tiba-tiba gitu. Tapi nggak dikasih tahu why-nya gitu. Terus ya udah dia kayak ini produknya ganti dong sama ini gitu, bisa di shoot lagi nggak gitu. Kan hari itu shootnya gue kayak udah dari pagi subuh gitu kan, tapi akhirnya udah di shoot lagi nggak, terus gue akhirnya ya udah marah-marah. Terus kayak simple kayak simple, gue ngajuin ad cost nggak boleh, ya gimana gue mau gimana gitu. Akhirnya
ya udah diganti foto. Ya mereka produksi foto sendiri akhirnya. Ya kalau begitu sih emang. Ya, tapi jadi jelek, gue nggak mau ngakuin itu jadi kerjaan gue kan, masalahnya gitu. Gue mau bahas nih. Ada tuh soalnya gue ngerasa anak kreatif ini kan ambi sama outputnya. Dan kadang-kadang malu juga tuh kalau misalnya malu sih, output. Iya, itu yang bikin sebenarnya lu juga kayak. Betul banget. Apa? Bentar lagi mikir. Menurut gue gini sih, ya lu kan company punya misinya gitu ya, orang marketing punya misinya. Nah menurut gue anak kreatif juga punya misinya masing-masing lah setiap orangnya gitu. Nah ada yang misinya cuman kayak gue pengen bikin bagus sebagus-bagusnya biar gue proud juga sama kerjaan gue dan gue mungkin bisa di call sama siapa nanti karena kerjaan gue. Biasanya gitu, biasanya konsisten untuk bikin bagus itu salah satu misi paling biasanya ada di anak-anak kreatif gitu. Nah kalau ada yang karena revisi dari tim marketing, dari tim brand itu bikin jadi downgrading kualitasnya karena kesalahan beberapa ini ya stakeholders, itu tuh kita kesel banget biasanya. Karena gue karena ya misalkan syuting gitu ya, udah nyiapin pre-production lama bisa seminggu 2 minggu tiba-tiba kayak karena 1 hari nggak ada gitu barangnya atau barangnya kenapa gitu, produknya gimana gitu, lu jadi ngerusak semua kualitasnya dan ya prosesnya semuanya gitu. Nah itu biasanya kayak akhirnya bikin kayak gue nggak mau ngakuin kerjaannya. Gue kerjain tapi gue nggak mau ngakuin. Kalau menurut lu ya, marketing sama kreatif emang udah ditakdirin berantem terus ribut terus apa enggak sih? Harusnya sih enggak ya, tapi kayaknya berantem itu juga jadi salah satu kualitas lu untuk constructive feedback ya. Ya udah kita berkembang karena ribut itu juga biasanya ada kayak evaluate gitu-gitu kan atau feedback. Tapi menurut gue juga tergantung ributnya ya. Tergantung ributnya dulu. Pukul-pukulan enggak? Pukul-pukulan enggak dong. Enggak konstruktif itu. Tusuk-tusukan juga enggak dong. Waduh. Kalau tusuk dari belakang. Wah. Kayak apa dulu tapi? Wih. Oke. Selama itu konstruktif buat keduanya sih menurut gua oke aja, ribut tuh harus sih. Tapi juga banyak menurut gua ya gitu di kantor harus orang marketing sama anak kreatif tuh harus banget sering nongkrong. Di luar kantor pun juga harus nongkrong gitu. Karena biar tahu gitu dunianya gimana, dunia lu gimana gitu. Jujur gue dari 3 tahun bekerja sekarang bareng lu kayak 2 tahun deh berantem gitu kan. Berantem ada aja gitu, tapi ya ntar maafan, ntar baikan jalan lagi. Dan biasanya tuh setiap abis berantem tuh mesra-mesranya malah abis berantem itu gitu. I love you. Jadi malah jadi kita biasanya kalau abis berantem banget gitu kan cipokan kan kita. Oh iya langsung gue pegang gitu. Enggak ya. Iya biasanya tuh malah ngegas bareng gitu, selama itu konstruktif gitu. Tapi ya nongkrong tuh penting banget sih, nongkrong bareng. Kadang anak-anak kreatif suka kayak kalau di luar anak kreatif ada yang datang ikut nongkrong kayak ini siapa sih gitu ya. Tapi lama-lama kayak ikut asik ngobrol bareng gitu ya. Lo jadi ngerti gitu. Ya setuju sih gue kalau misalnya gue juga nggak berharap anak kreatif tuh jadi yes man. Yes betul. Kalau misalnya lu jadi yes man, kualitasnya juga. Iya. Gue nggak tahu, anak marketing nggak tahu semua hal juga gitu di dunia kreatif itu ya, kalian yang lebih tahu. Tinggal gimana nemu titik tengahnya. Dan kadang-kadang titik tengahnya ditemukan ketika kita ribut. Ya betul. Konstruktif tapi. Kalau menurut lo anak kreatif tuh perlu ngerti bisnis gak? Ngerti bisnis menurut gue perlu, menurut lo? Kalau menurut lu? Enggak lagi. Anjing enggak? Enggak selalu. Kenapa? Enggak selalu. Kenapa? Karena gini, ada yang dia cuma butuh ngerti konteks aja, gue ngerasa. Nah ini nih yang dibilang lu cuma anak kreatif cuma jadi tools doang kayak gini. Ya bukannya gitu, cuma gini. Nah ya Mas. Bukan, tapi itu kan di certain position. Kalau misalnya lu anggap ada struktur satu kreatif kayak tim lu ada 20 orang. Iya, kepala-kepalanya mungkin harus udah ngerti bisnis dan dipaksa untuk ngerti bisnis. Iya dong. Tapi gue kalau misalnya yang anak-anaknya, kalau gue tanya soal bisnis dan dia misalnya nggak nangkep banget, menurut gue fine. Selama dia bisa, selama leadernya dia bisa ngebuat dia
nge-execute ataupun ngasih output yang sesuai standar tim lo gitu. Menurut gue ya, gue disagree total dari itu. Oke. Kalau menurut lu gimana? Karena gini, anak kreatif tuh harus biasanya pengen nyari tahu nggak cuma kerja doang gitu. Dia harus bisa bikin sesuatu impact gitu lah. Nah, tahu tentang bisnis itu sama aja ngasih kayak reasons kenapa mereka ada di sini dan apa yang gue lakuin. Biasanya gitu. Keren. Kayak jadi keren. Data tuh yang gue kerjain tuh impactful. Ini ngasih pengaruh, ngasih apa. Nah itu biasanya yang kayak bikin mereka termotivasi atau bahkan demotivated. Dan demotivated nggak apa-apa juga. I see. Mereka harus ada orang kayak oke, apa yang bisa gue lakuin lagi gitu. It's like a sports team lah jadinya. Iya. Coba tanya ulang kayak menurut lu anak kreatif perlu ngerti bisnis nggak? Coba tanya. Jadi anak kreatif harus perlu tahu bisnis kayak. Menurut gue sih perlu sih. Anjing ambil langsung. Oke. Penjelasan lu make sense. Tapi iya benar sih kayak yang gue lupa sebenarnya adalah bisnis itu purpose kan. Gitu. Maksudnya bisnis itu kan bukan berarti uang doang. Ya kan? Bisnis itu kan juga purpose kayak misalnya lu bikin ini untuk berdampak apa. Ya kan? Selain dampak finansial, tapi juga dampak terhadap ya intinya kan bisnis itu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi masalah apa yang diselesaikan ya itu yang menurut lo anak kreatif juga perlu tahu gitu. Ya cuma anak kreatif intinya perlu ngerti bisnis. Gimana lo cara mengeducate ataupun mentransfer sense dari bisnis itu ke anak-anak lo? Gua sih mencoba-coba terus ya. Maksudnya kalau biasanya gua ya ngincludein mereka ke meeting-meeting yang bisnis banget gitu, orang marketing, orang brand gitu. Mereka pasti abis itu balik ke gua, ini apaan ya bang? Gua gak ngerti lagi bang. Udah, gak apa-apa lu gak ngerti, gak apa-apa banget gak ngerti. Abis itu biasanya gua bikin sesi workshop gitu kayak misalkan yang kayak misalkan ngomongin brand gitu ya. Gua bikin workshop kayak ini gua bikin pecah grup gitu, terus minta mereka bikin brand dari nol. Lu mau bikin brand apa? Oh, lu ada sesi kayak gitu tuh? Ada sesi kayak gitu biasanya. Terus udah mereka bikin brand dari nol, namanya apa, tagline-nya apa lah gini. Terus desain packaging-nya kayak gimana gitu. Terus udah mereka present. Abis itu kayak itu di situ ntar iklannya kayak gimana. Jadi kayak ada anak GD, ada anak packaging, ada kopi, ada apa gitu. Mereka bikin brand terus dan dengan mereka ngelakuin itu sebenarnya mereka udah ngerti yang di present di meeting sebelumnya gitu. Jadi kayak mereka sebenarnya nangkap tapi mereka nggak tahu biasanya cara apa sih konkretnya gitu. Iya. Jadi lu akhirnya kayak ibarat kata memperagakan ulang dengan konteks yang lebih bisa mereka lebih relevan. Karena biasanya banyak anak kreatif yang kayak mereka lebih ngerti, mereka lebih belajar dengan cara workshop itu ngelakuin learning by doing. Karena banyak banget menurut gua anak-anak kreatif di Indo apalagi ya yang bukan lulusan ya mungkin ada lulusan gitu tapi doesn't matter lulusannya, gue pun juga pakai C sama nggak penting, tapi mereka learning by doing dan mereka lebih nangkap gitu. Kayak setahu gue lu kayak juga sering misalnya ikut kayak marketing evaluation dan lu minta sama anak sosmed untuk kayak ada nggak sih performance dari kreatif yang bisa gue akses ya nggak sih? Nah biasanya ini tim konten lah ya, tim konten itu kan salah satu produksi konten juga dari buat yang video sama yang graphic design gitu ya. Biasanya tuh gue minta ke tim sosmed gitu ya, mereka ngasih present impactnya tuh kayak gimana, ternyata konten ini kurang bagus, konten ini bagus banget, konten ini apa harus di-improve apa. Jadi evaluate-nya malah by numbers bukan by kualitatif ya. Tapi konkret lah gitu ya. Kayak kemarin kita juga kayak baru ngobrol sama orang TikTok Singapura ya. Jadi mereka ceritain bahwa proses lu bikin konten tuh berapa lama? Let's say kita bilang 2 minggu atau 1 bulan. Untuk ukuran anak kreatif itu termasuk cepet, ya kan? Habis itu tim TikTok bilang kayak kurang cepet, ya kan? Kalau bisa, lu ngasih handphone ke tim lu sendiri. Biar mereka akhirnya produksi sendiri gitu. Kalau bisa sehari 2 hari beresin dalam sehari 2 hari gitu. Ada pride lo juga kan disitu kayak kualitasnya jadi kayak gimana nih? Tapi what do you think? Tapi gue, nah ini dia apalagi sekarang gitu ya. Ya dulu mungkin gue masih di era
keren-kerenan konten lah, wah cakep gambarnya bagus, sinematik lah, apalah gradingnya gimana lah gitu-gitu konsepnya apa. Tapi sekarang tuh enggak, lu makin native makin gitu aja tuh malah, tapi konteksnya bagus, kreatifnya bagus, malah jeder gitu ya. Nah ya anak kreatif atau mostly production mereka harus ngerti gitu kayak apa namanya perkembangan zamannya tuh kayak gimana gitu. Dan gue sih coba untuk terus kasih tahu kalau ya nggak usah bikin bagus-bagus banget lah, selain iklan ya, terus bikin bagus-bagus banget, yang penting message-nya nyampe, udah itu doang sih. Karena menurut gue jauh lebih susah bikin message nyampe dibanding lu keren-kerenan kamera. Karena tuh hal yang paling menurut gue simple banget tapi praktikal adalah ngubah yang dulunya kita semua horizontal tuh yang gini apa yang gini sih? Vertikal gitu. Horizontal gini. Tolol banget gue. Ini apa? Ini horizontal. Ini horizontal. Ini vertikal. Horizontal. Oke. Yang menurut gue paling simpel adalah kayak di era sosmed sekarang itu kan kayak dulu aset kreatif ya landscape ya kan. Horizontal. Sekarang kan vertikal. Lu ada kayak ngerasa pain nggak di situ? Awalnya iya, transisinya gue kayak anjir ya. Kita udah gak ada zaman, mungkin awal zamannya YouTube kan kayak keren-kerenan gitu ya. Sekarang vertikal tuh ya udah gitu konteks gitu ya kan. Awalnya gue painful karena gue lahir dari iklan kan. Dari iklan, dari desain studio. Sekarang kayak ya udah gitu semuanya. Desain pun sekarang juga lebih banyak konten video gitu ya. Terus kualitasnya juga udah ya udah gitu. Penting kreatifnya. Awal-awal gue painful banget sih, gue kayak anjing gitu, tapi lama-lama gue kayak ya selama gue pun juga lama ini ya mungkin karena POV-nya itu kan kreator ya. Kreator lo bisa keren-kerenan, lo pengennya keren-kerenan, tapi pas lo udah jadi yang konsum kontennya gue kayak ya juga ya gue nggak peduli banget juga ini keren atau enggak. Ada momen gimana gue iklan gitu, ya gue lihat kayak iklan bagus banget ya gimana cara bikinnya gitu ya, tapi kalau yang konten-konten ini udah gue konsumnya oh iya juga ngapain gitu. Penting kok dia bisa mikir kayak gini ya. Itu malah menurut gue jauh lebih menarik gitu. Kok dia bisa mikir begini ya dibandingkan kayak ini cara bikinnya gimana ya gitu. Menurut gue jauh lebih menarik kalau pertanyaan yang keluar adalah dia mikir apa ya bisa bikin konten kayak gini gitu. I see. Dan prosesnya beda banget kan? Beda banget prosesnya. Oke. Kalau dia anak marketing lihatnya kayak cuma dibalik-balik doang. Yang kalau horizontal jadi vertikal yang susah banget. Iya padahal bikin horizontal ke vertikal tuh susah banget. Ya gue pernah nge-brief lu kan kayak lu kan bikin konten tuh, masih inget banget gue bikin konten iklan di YouTube. Maksudnya kayak saat gue butuh nih versi TikToknya ambil aja dari gambar yang ada misalnya. Anjing lo bilang gitu. Enak banget lo ngomong gitu. Tapi sampai sekarang aja apalagi iklan ya. Lu kan gue masih nge-crack banget nih caranya gimana lu either kayak karena kan kalau di horizontal lu shot dekat gitu ya medium, kalau lu jadiin vertikal ya muka lu udah padet banget tuh mukanya doang tuh anjing gitu kan. Kadang-kadang segini nih masa gue harus shoot 2 kali jadi makin panjang dong shooting day-nya gitu. Jadi kayak gue masih apa namanya ya susah lah itu ya, kayak gitu. Jadi ya gue harus either gue shootnya agak mundur gitu, nggak semudah itu. Oke. Prosesnya. Oke. Masih struggling. Masih ngomongin soal anak kreatif perlu ngerti bisnis atau enggak gitu. Gue nggak tahu sih sebenarnya, kayak gue di marketing sendiri pun otodidak juga, sebenarnya gitu. Kuliah gue juga bukan kuliah marketing, dulu gue kayak awal berkarir dari sosmed cuy. Terus kayak siapa bisa ngajarin sosmed di tahun 2011, 2010 gitu. Waktu itu masih kayak zaman Twitter, nggak ada yang bisa ngajarin. Waktu itu gue masih inget banget tempat gue belajar soal sosial media tuh Social Media Strategies Club gitu lah. Dan gue ngerasa di Indonesia nih kayak ruang buat belajar, mungkin sekarang lebih banyak lah ya, karena banyak edtech yang bisa kayak nge-share kayak gimana prosesnya di marketing gitu. Cuma kayak dulu susah banget, gue belajar otodidak. Nah, kalau lu sendiri nih dalam konteks yang tadi anak kreatif harus ngerti bisnis, harusnya platform apa yang ngebuat anak-anak kreatif nih bisa lebih mudah memahami bisnis? Oke, kalau misalnya culture di company ngajak anak-anak kreatifnya kolaborasi sama anak bisnis dan marketing, oke iya, tapi kan nggak semuanya bisa kayak gitu. Misalnya kayak ketika anak kreatif itu bukan in-house misalnya, tapi dia juga ngerti bisnis.
Gimana menurut lo? Ini hal paling simple menurut gue di kreatif. Nah kreatif tuh biasanya mostly bikin sesuatu untuk branding, biasanya lebih suka sesuatu yang outputnya branding bukan sales biasanya. Itu yang paling biasanya gitu. Tapi biasanya orang bisnis, orang marketing gitu nggak ngasih tahu di depan ini fungsi, misalkan iklan gitu ya, mau bikin iklan, fungsinya apa, sales atau branding gitu. Itu biasanya nggak akan translate di awal tuh biasanya. Kalau udah translate di awal harusnya jauh lebih tujuannya sama gitu ya. Nah sesimpel itu sebenarnya yang paling banyak problem ya gitu ya. Lu mau goalsnya apa, branding atau sales? Kalau sales ya udah gue bikin kreatif yang sales. Kalau branding ya udah gue seneng banget tuh, biasanya prosesnya jauh lebih panjang lah untuk bikin sesuatu yang branding gitu. Emang lebih ke key message gitu. Jadi kalau sales ya udah key message-nya untuk berjualan gitu. Nah itu yang pertama. Sama after the iklan, biasanya ini keputus juga kalau di agency. Mereka nggak tahu impact iklannya kayak gimana. Oh, bisnisnya kayak gimana? Harusnya klien ataupun partner saya itu bisa ceritain juga. Bisa ceritain. Kayak the result dari ini ya, dari iklan lah gitu, misalkan outputnya apapun lah, yang dibikin sama anak kreatif. Betul, ini works atau enggak biasanya. Iya. Gue ada yang gue udah bikin bagus banget, oke sesuai sales, udah di reset, udah apa, suka. Ternyata nggak impact tuh sales. Iya. Tapi kan itu kan ada part-part di mana kayak ada orang TV, ada orang apa gitu, placement, media planner lah. Ada kerjaan orang media planner. Nah, media plannernya bener atau enggak kayak gitu-gitu lah. Tapi ujung-ujungnya kalau gue tahu, ternyata nggak achieve sales, ya udah gitu. Berarti gue simpan buat evaluasi gue sendiri juga. Gue harus bikin kayak gimana lagi gitu. Nah, tapi ya itu sedih, it's a bad news kalau nggak achieve. Tapi at least gue tahu is impactful atau enggak gitu. Impact yang lo rasain gitu. Impact, karena anak kreatif suka banget kalau dilibatkan ke impactnya, dikasih tahu impactnya tuh senang banget gitu. Gak cuma bikin gitu, tapi mereka kalau tahu reasons impactnya dikasih tahu, biasanya mereka tahu reasons why gua ada di sini gitu. Masih ada nggak sih anak marketing yang kayak feedbacknya gedein logo? Ada lagi anjir, gue sampai minggu lalu kayak juga masih ada deh. Biasanya di event tuh biasanya kalau anak grafik, anak apa biasanya suka ya logonya kecil banget. Kalau sampai nggak ada logo juga malah lebih senang biasanya. Tapi ya nggak mungkin gitu. Gue biasanya ngasih tahu juga. Tapi gue juga sekarang jadi creative director yang kayak logonya kurang gede deh bos gitu. Jadi ya karena kan gue harus tahu juga posisi, misalnya event gitu, posisi eventnya buat apa gitu kayak. Nah, ini harus apa namanya, eventnya harus nonjolin logo karena mereka pengen owning the event gitu. Nah, itu biasanya gue kasih tahu konteksnya juga ke mereka. Tapi mah ada banget. Masih ada sampai sekarang. Hari ini kita duduk di sini juga pasti ada banget yang sana ya. Nanti posturnya masih ada nih pasti. Kok logo Minis kurang gede ya? Iya benar. Tolong juga gitu gue. Oke. Sat, lu tuh udah berapa lama berarti berkarir? Berkarir di kreatif sih udah hampir 10 tahun lebih, 12 tahun ya. Idih, gila. Goks. Kreatif ya. Sebagai kreatif director? Kreatif director kayak 5 tahun. Apa hal yang you wish you knew earlier nih sebagai kreatif director atau selama lu berkarir sebagai anak kreatif? Apalagi sebagai kreatif director ya, I think karena dia kan ini ya, apa namanya, konektor lah ya dari bisnis ke kreatif gitu ya. Nah biasanya tuh yang gue anjir kenapa baru sekarang gitu ya, itu ini sih emosi sih. Kayak kadang gue ribut gitu, ribut kadang kayak ngapain nih gue ribut dari barusan ya gitu. Padahal itu lebih ke umur kan. Enggak, kadang kayak kan lo menyampaikan sesuatu gitu kayak nggak suka gitu dengan feedbacknya gitu, lo kan bisa bilang kayak dengan cara yang baik-baik gitu, nggak harus kayak gue nggak mau deh kayak begini kan, kayak gitu kan. Nah itu sih diplomasi tuh gue harus baru banget belajar sih. Sama ini sih biasanya tuh ya anak kreatif tuh moodnya naik turun banget gitu biasanya. Gue bilang kalau gue lagi nggak mood atau gue lagi nggak suka gitu, apalagi emosian gitu ya, gue akan bilang sorry ya gue lagi nggak oke nih jadi sorry ya kalau gue ngegas atau apa gitu. Bisa gitu sih. Itu kayak harus dinormalize sih kayak gitu. Itu harus banget dinormalize. Maksudnya vice versa ya, maksudnya orang marketing pun kalau misalnya siapapun lah, bukan orang marketing juga tapi lead lo, head lo atau partner lo, peers lo gitu, ya perlu nerima juga ketika lo
being open sama apa yang lu rasain. Pun juga anak marketing juga ya being open aja gitu. Kayak itu malah bisa membuat kayak hubungannya jadi lebih tahu nih apa yang kayak harus gue jaga gitu. Dan mungkin bisa ngefilter orang juga biasanya gue. Jadi kayak misalkan kalau gue udah heads up gitu kayak gue lagi oke nih gini gitu. Terus kalau dia ngerti tuh gue kayak oh anjir dia respect sama gue gitu. Tapi kalau orangnya masih bebel dengan cara dia gue mau ini dong ini. Padahal gue udah heads up ke dia. Berarti itu orang anjing aja udah. Wah, cuas. Anjing nih orang nih bangsat. Ya gue nggak bales udah gitu. Biasanya sih gitu sih. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi lu bilang 5 tahun, 12 tahun lah lu di dunia kreatif kan. Kreatif. Lo ngelihat kedepannya lu bakal terus berkarir di bidang kreatif. Waduh. Atau lo bakal mau di bidang lain tiba-tiba lu mau jadi orang sales gitu. Atau lu mau ngelakuin hal yang lain? Gue jujur sih sebenarnya pengen malah keluar dari kreatif gitu yang production semua. Gue pengen masak, gue juga hobi masak. Hobi masak. Gue pengen bikin restoran. Sekarang lagi masih kecil-kecilan lah, masih ikut event-event aja gitu. Masak-masak buat orang-orang, teman-teman gitu. Gue lagi belajar masak. Nah itu yang gue pengen. Tapi gue juga suka banget branding, graphic design gue suka banget. Jadi kayak gue pengen bikin restoran yang emang ya udah gue ngedesain, gue yang masak, gue yang serve gitu. Karena gue suka banget lah serve orang biasanya. Gue lebih suka serve orang. Suka nge-serve orang. Pelayan. Wow. Tapi itu sih gue pengen bahkan gue pengen keluar dari industri kreatif yang ya produksian atau itu sih. Tapi pengen nyoba hal baru yang beneran kayak gue tahu impact langsung salesnya dan lain-lain. Itu dalam waktu dekat, seminggu 2 minggu. besok launching guys, jadi namanya gitu. Gak. Itu yang gue pengen sih dalam waktu dekat mungkin ya. Gitu. Tapi lu full time di situ. Maksudnya lu ngeliatin full time atau side? Kayaknya nggak berani juga ya kalau full time. Tapi pengen. Tadi gue sempat cerita juga gitu kayak sekarang tuh eranya lu ya udah gitu kayak lu ngejalanin 2 hal sekaligus, entah lu punya bisnis tapi lu juga tetap kayak kerja gitu. Iya sih gue ya karena gaji itu juga penting ya. Betul. jadi gue masih pengen setengah-setengah lah sama lagi explore aja. Tapi ya capek tapi kalau lu capek sama hal yang lu senengin nanti nggak ada salahnya sih. Idih gitu. Oke, terakhir nih. Lu ada gak sih kayak perusahaan gitu ya atau industri yang lu masih penasaran banget, lu pengen kerja di situ? Terakhir tuh gue pengen banget masuk ke tech, tapi tech lagi amburadul banget jadi gue gak jadi. Iya. Tapi gue pengen banget sih masuk ke tech karena gue udah pernah di interior, gue pernah di fashion, pernah di beauty, pernah di FMCG gitu, B2B gue pernah. Yang belum pernah, I think gue tech gitu. Karena tech kan lebih banyak branding ya biasanya ya, branding. Pajak ya berarti ya lu? Bukan. Tax itu tax anjing. Lebih ke tax. Tapi tech lagi yang amburadul banget, jadi gue lagi nahan lah. Gitu. Kenapa lu pengen ke tech? Karena pengen apa? Gue suka banget. Jadi engineering? Bukan. Gue jadi pengen jadi colokan. Jadi tapi gue lebih. Gue gak tau maksudnya apa tuh. Kita kasih nice aja kan ya? Nice. Anjing. Enggak sih, gue tuh suka banget bisnis proses, gue suka banget workflow. Jadi itu salah satu yang pegangan gue. Jadi gue yang belum pernah banget workflow-nya gue cobain ya itu sih tech. Oke. Mantep lu, gila. Bro dulu dong kita. Thank you for sebelum kita akhirin, ada gak pesan-pesan terakhir? Wah. Buat siapa? Siapa kek? Mungkin your ex atau maksudnya your ex company atau buat yang nonton siapa kek? Kalau ada yang nonton alhamdulillah. Apa ya? Jadi anak kreatif jangan egois sih, collaborate aja sebanyak-banyaknya. Lu akan lebih banyak ngerti orang di luar, orang perspektif tuh dengan collaborate sih. Jadi jangan jadi seniman oke, tapi seniman pun sekarang banyak banget collaborate sama orang. Jadi banyakin kolaborasi sih di 2023. Thank you teman-teman. Keren. Gue juga biar fair jadi anak marketing sama bisnis juga jangan egois sih.
lebih banyak nongkrong sama anak kreatif ya nggak? Iya nggak? Lebih banyak nongkrong sama anak kreatif. Anak-anak kreatif asik loh tuh, kayak anak-anak di sini nice kan? Nice. Gue dari tadi ya kayak ngerasa dikeroyok. Rame banget anak-anak kreatif di sini gitu, gak ada pasukannya gue. Cuma nice banget anak-anaknya. Ih, nice. Oke. Thank you ya Sat ya udah sharing-sharing lu. Semoga tidak jurang karir. Amin. Ya amin gitu ya. Kalau jurang karir nanti kita ada beberapa kita sensor gitu ya. Karena lu masih butuh pekerjaan kan? Masih butuh pekerjaan. Masih butuh gaji? Masih banget. Masih banget ya. Oke, thank you banget buat yang udah nonton di podcast kali ini di Minutes of Manager atau MOM Podcast berkolaborasi sama Naisu dan The Nice Club yang nice. Oke, kita bakal rutin setiap hari apa? Gua belum di brief gua. Apaan hari apa? Ya makanya gitu, kadang-kadang brief nggak harus jelas, tapi lu ini dia langsung contohnya. Ya, oke. Gue juga belum tahu buat setiap hari. Menyesuaikan sama teman-teman aja nanti. Cuman jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, MIRC, Spotify, MSN Messenger, ya, MikMe, dulu Mik33 juga ada dulu. Jangan lupa. Kalau yang udah follow, semoga diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Teman-teman.